kita bangkit. Guru hebat penuh semangat, cipta bersinar. Dengarlah lagu ini, kisah inspiratif. Guru penggerak angkatan 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini bagaimana rasanya? Ada yang sebelum? Ada yang sebelum? Mana senang ya? Sudah sarapan? Hari ini semuanya masuk ya, semuanya ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu untuk berdoa. Dibukakan yang kedua adalah kakak. Ya, silakan masuk ke sudah siap? Sebelum kita mulai, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tinggi dan rendah. Duduk. Dinding dan rendah. Duduk. Membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Pelajaran hari ini adalah tentang lingkungan yang rusak. Lingkungan yang rusak itu salah satunya disebabkan oleh aktivitas manusia. Terutama ini adalah sampah. Sebelum kita mulai, ada sebuah pertanyaan yang untuk meningkatkan lagi tentang perubahan lingkungan. Kira-kira bagaimana menghidupkan manusia? Adakah aktivitas manusia yang bisa menyebabkan perubahan? Apa? Buat sampah, terus mencari lingkungan, terus kita lanjutkan. Nah, untuk pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia, dengan memberikan minimal 2 contoh melalui membaca materi dari buku. Nanti kegiatannya kita membaca materi di buku, terus nanti melihat video, dan juga nanti kita akan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, yaitu di lingkungan sekolah kita. Nanti kita bersama-sama belajar tentang aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Oke, siap? Lanjut. Sekarang kita coba tepuk lagi, tapi tepuknya ini tepuk sampah ya. Yuk, bisa disampaikan? Kami itu organik. Kita jalani tempat sampah itu
organik. Dulu ya, tempat sampah kuning itu kan organik. Ayo kita buang sampah di tempatnya. Bisa kira-kira untuk membuang sampah di tempatnya? Kita bisa ya, supaya lingkungan kita sejuk. Coba anak-anak perhatikan itu gambar. Ada satu gambar, ada gambar. Kita ada 3 anak sekolah. Siapa yang kira-kira itu? Orang membuang sampah. Terus dari ketiga anak itu berbicara. Itu ada bersama. Apa yang dibicarakan? Apa boleh dibuang sampah di sungai? Terus berikutnya ada bilang lagi. Air sungai apa? Ada sungai bukan tempat sampah. Terus tadi yang satunya bilang lagi. Air kotornya akibat apa? Air sungai menjadi kotor dan keruh. Kira-kira baik tak untuk kesehatan? Setiap hari kita itu tanpa disadari itu menghasilkan sampah. Sampah yang kita buang sembarangan itu akan pindah ke tempat. Misalkan kita buang di selokan, kira dari selokan pas waktu ada air mengalir di selokan, sampahnya pindah kemana? Setelah pindah ke sungai, sampahnya nanti juga akan berpindah lagi kemana? Berarti kan perubahan lingkungan itu bisa terjadi secara cepat dan juga bisa terjadi secara perlahan. Yang terjadi secara cepat itu misalkan ada bencana alam. Contohnya yaitu gempa atau gunung meletus. Kalau di daerah sini kira-kira ada gunung meletus? Kalau gempa, pernah ada gempa? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan bumi. Perubahan bumi. Bumi selalu mengalami perubahan yang disebabkan peristiwa alam dan juga manusia. Perubahan bumi akibat peristiwa alam tentu tidak dapat dicegah, tetapi perubahan yang disebabkan manusia dapat dicegah. Perubahan bumi karena faktor peristiwa alam. Berikut beberapa faktor peristiwa alam yang bisa mengubah bumi, yaitu 1. Banjir 2. Gempa bumi 3. Gunung meletus 4. Mencairnya gletser. Perubahan bumi karena faktor manusia. Berikut beberapa faktor manusia yang bisa mengubah bumi, yaitu 1. Emisi karbon 2. Penyedotan air bawah tanah 3. Deforestasi 4. Merusak terumbu karang. 1. Emisi karbon. Emisi karbon yang dihasilkan pembakaran senyawa karbon dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Pembakaran senyawa karbon diperlukan untuk menghasilkan energi sehingga menggerakkan perekonomian dunia. Setiap hari, manusia membakar senyawa karbon untuk menghasilkan listrik, menggerakkan transportasi, dan aktivitas lainnya. Akibatnya, karbon dioksida di atmosfer makin banyak dan memerangkap panas. Maka terjadilah pemanasan global hingga berdampak pada perubahan kondisi bumi, yaitu perubahan derajat keasaman air, naiknya permukaan air laut, hingga kerusakan ekosistem. 3. Deforestasi. Penebangan hutan yang ditujukan untuk perkebunan atau lahan pertanian memang menguntungkan. Tetapi jika tidak dikelola dengan benar maka bisa memicu permasalahan lain. Karena hutan yang menjaga suhu bumi mulai hilang, maka suhu bumi pun meningkat, menyebabkan kekeringan di mana-mana, hilangnya unsur tanah, dan rusaknya ekosistem. Jadi, yang tepat adalah melakukan sistem tebang pilih dan melakukan reboisasi pada hutan. Kira-kira apa saja sih perubahan yang terjadi di lingkungan? Dari kegiatan manusia tadi, kira-kira ada perubahan lingkungan tidak? Apa? Ya. Apa? Kotor, lingkungan kotor, terus air keruh, hutan gundul. Dan berikutnya, apakah kamu pernah mengamati suatunya apa?
terjadinya perubahan lingkungan di sekitarmu? Kenapa? 4. Banjir. Pernah lihat banjir? Nah, sekarang coba perhatikan, yaitu bagaimana kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa disadari. Contohnya yaitu itu yang sebelah kiri. Itu kira-kira gambar apa itu, Kak? Lahannya itu tandus ya, gundul. Tumbuhannya banyak ya, ditebang. Oh, yang sebelah kanan buang sampah sembarangan di sungai. Nah, kira-kira itu nanti akan menyebabkan lingkungan menjadi berubah atau tidak? Nih, hutan gundul, apa yang terjadi? Tanah longsor atau banjir bisa. Nah, coba sekarang kalian untuk mengerjakan LKPD atau lembaga kerja dengan kelompoknya ini. Kalian baca petunjuknya, yaitu kalian baca dulu lagi, dibaca ulang teks perubahan lingkungan di halaman 223 ya. Pagi senyum dan tawa. Nah, yuk, ngomong. Dengarkan dari kelompoknya Zidni. Baca Zidni, baca Zidni. Nomor 1. Buang sampah sungai. Terus air dari kata terlalu lanjutnya. Pengembangan liar. Bukan dulu. Lagi. Buang sampah sembarangan. Kemana untuk kelompoknya Zidni? Ini kalian nanti akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama nanti membaca teks. Nanti saya minta masuk kelompok dan kelompoknya kelas mengaku. Yang kedua mengelompokkan sampah. Yang ketiga nanti akan menonton video tentang sampah. Yang keempat kita nanti akan melakukan pengamatan lingkungan sekitar. Ya? Kita yang pertama manusia dan sampah. Siapa kira-kira namanya yang mau baca ke depan? Jawab aja, silakan masuk ke depan. Coba sambil didengarkan dari temanmu membacakan teks tentang sampah dan manusia dan sampah. Nanti setelah itu kalian perhatikan lagi ke papan tulis. Yang keren. Manusia dan sampah. Hampir semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah. Jumlah manusia juga menyebabkan semakin bertambahnya sampah yang dihasilkan. Beberapa sampah mengandung bahan yang membutuhkan waktu lama untuk berubah. Contohnya plastik. Lama-lama dapat mengganggu sistem pencernaan. Ya. Tadi sudah dibacakan tentang manusia dan sampah. Karena ini saling berhubungan setiap hari. Perhatikan gambar ini. Perhatikan ini plastik ya. Tadi perjalanan plastik dari rumah kamu sampai ke laut, itu kan? Di video berikutnya nanti akan ada bahwa sampah plastik di tahun sekian masih di tahun ini masih ada. Nah, itu menandakan bahwa sampah plastik ini memang sampah yang sangat sulit untuk diurai. Di dalam ikan ini banyak sekali mikroplastik yang ada di tubuh ikan.
Ya kalau ini dimakan manusia, nanti di dalam tubuh manusia akan banyak ada mikroplastik. Ya mikroplastik ini tidak bisa diurai dan mengendap bisa menyebabkan penyakit. Ya, lama-kelamaan akan menyebabkan penyakit. Sekarang kita mengenal jenis sampah. Ya. Perhatikan, kalau diperhatikan ini ada angkanya ya untuk Indonesia ini ya. 57% sampah organik. Ini berarti sampah yang bisa diolah. Dari mana nih? Sisa kayu, ranting, daun, dan lain-lain. 16% ini sampah, 10% sampah, dan sampah lainnya 17%. Buat sekarang kalian kelompokkan sampah, ya mana yang termasuk sampah apa? Organik. Ada saja ada sampah organik. Coba ini. Oh, mari bergerak bersama guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara menebar benih di bumi Kartini. Sudah selesai? Yang belum? Sudah? Sudah? Sekarang bagian kelompoknya Karika itu berdetak. Ya, yang pertama dari sama ini apa yang pertama? Yang lain coba diperhatikan. Tangan untuk kelompoknya Karika. Ada yang sama jawabannya? Yang berbeda? Salah. Sampah Sandi, sampah Sandi. Ini sampahku bukan sampahmu, ini sampahmu bukan sampahku. Ayo kenali sampah-sampah kita. Bersama Sandi, bersama kita kenali sampah kita. Sampah Sandi. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Asik, hujannya udah reda. Oh ya. Hah? Kayaknya kamu menangkap sesuatu deh. Aha. Lihat, ada peringatan nih. Sepertinya ikan-ikan ini harus menunggu deh, Rena. Hujan lebat telah menyebabkan banjir di kota. Oh ya? Yuk, kita lihat. Ayo. Hup. Ya, waktunya beraksi. Hujan berlangsung cuma beberapa jam dan ini yang terjadi. Jalanan dan rumah-rumah terkena banjir. Wah, Iu. Ih. Ayo ke atas. yuk. Ayo kita cari tahu dari mana ya banjir ini berasal. Wih. Ya ampun. Aduh. Sampahnya banyak banget di sungai. Wah, lagi ngapain, Pak? Itu kan Pak Bumi dan timnya dari UPK Badan Air. Aha. Yuk, lihat apa yang sedang mereka lakukan. Halo Pak Bumi, lagi apa? Halo Sandi dan Rena, kami sedang membersihkan saluran yang tersumbat karena hujan. Oh, jadi penyumbatan ini yang membuat sungai meluap dan menyebabkan jalanan banjir. Tapi dari mana asal semua sampah ini? Semuanya ini berasal dari orang yang membuang sampah sembarangan di jalan, selokan, dan sungai. Oh, Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu menyumbang 200.000 ton sampah yang mengalir dari sungai ke laut? Beratnya sama kayak 40.000 ekor gajah Asia. Wow. Sandi, gimana cara kita bantu Pak Bumi dan timnya supaya sampah tidak sampai ke laut dan tidak menyebabkan banjir lagi? Apa yang bisa kami bantu ya, Pak? Jangan menyapu lalu membuang sampah ke saluran air. Kita harus selalu membuang sampah sesuai dengan tempatnya dan mendaur ulang untuk mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah.
Jangan pernah membuang sampah berukuran besar ke sungai. Kalian dapat menghubungi bank sampah terdekat untuk mengambil sampah-sampah tersebut. Nah, ajak semuanya untuk mengikuti Hari Bersih Indonesia. Lalu, ikuti juga acara bersih-bersih di lingkunganmu. Misi kita untuk menciptakan kebersihan dapat tercapai kalau kita melakukan bersama-sama. Terima kasih Pak untuk saran-sarannya. Terima kasih semua atas kerja kerasnya. Bagus. Terima kasih Sandi dan Rena. Wah, banjirnya sudah surut. Diingat ya teman-teman, sungai bukan tempat sampah. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut. Sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan, di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan bisa saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir kau bilang. Saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Tong sampah. Ya. Bagaimana cara membuang sampah pakai tempat sampah? Kamu biasanya kalau buang sampah gimana? Beneran? Oh, terima kasih ya. Yeah. Sampah kaca. Gimana? Mbak, kertas minyak itu yang dari mana? Oh, ini namanya kertasnya. Kalau ini kertas tangan, kan sampah gimana? Kertas sampah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Anak-anak. Belum masa anak-anak. Orang. Gimana cara pemilahan sampahnya tadi? Sekarang saya minta untuk selanjutnya yaitu untuk kegiatan presentasi kelompok. Kelompoknya Kak Prima, dulu. Coba yang lain didengarkan, nanti diberi saran atau tanggapan. Ayo Kak Prima. Namun, sudah siap dengarkan? Yuk Kak Prima dibuat yang kelas. Tadi yang berikutnya adalah roti. Roti bukan atau roti itu? Bukan. Yo, lanjut. Sampah plastik, sendok, sendok plastik, sendokan. Sampah kertas, kertas minyak. Sampah kaca, kulit pecah. Lainnya tabur. Terus kesimpulannya jadi Supaya banyak sampah plastik. Kebiasaan orang-orang membuang sampah sembarangan. tepuk tangan untuk kelompoknya Kak Prima. Yuk, ayo. Maju semua, maju semua. Ayo maju semua. Foto yang keras. Kak Jion.
diwawancarai? Kelas berapa? Kelas berapa? Terus bagaimana tadi yang ditanyakan? Dari kelompok 3 ini juga sama menemukan banyak sampah plastik. Jangan untuk kelompok 3. Ya, perhatikan tadi kalian sudah melakukan beberapa aktivitas kegiatan pembelajaran tentang aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Sekarang saatnya untuk di bagian terakhir ini kalian nanti saya kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan soal secara mandiri. Ayo belajar bersama, sosial dan emosional. Jadi anak yang hebat dengan hati yang besar. Ini sudah mempelajari satu kegiatan pelajaran IPAS tentang lingkungan jadi rusak akibat manusia, terutama yaitu sampah. Dari apa yang kita pelajari, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama apa tadi? Perubahan lingkungan dapat terjadi secara cepat maupun sampah plastik itu sangat berbahaya karena kalau dibakar menghasilkan racun, kalau dibiarkan menjadi mikroplastik, sampah organik dan sampah. Kalau sampah organik tadi gimana? Sisa makanan bisa diurai. Kalau sampah anorganik tidak dapat diurai. Terakhir, refleksi. Kira-kira dari beberapa pertanyaan ini, yang pertama coba perhatikan. Apa saja sampah yang dihasilkan tanah manusia? Kira-kira apa sampah yang dihasilkan manusia? Plastik, plastik dari apa? Digunakan apa? Botol. Digunakan apa botol? Oh, plastik yang apa? Belanjaan. Bagaimana cara kalian mengurangi penggunaan plastik? Nah, tadi ya menggunakan tas belanja dari rumah. Apa tadi ya? Apa? Bagaimana kalian mengurangi penggunaan plastik? Harus berulang. Berulang plastiknya ya. Lanjut untuk penutup. Kita coba dengarkan lagu dulu. Nah, kita harus mensyukuri kita memiliki bumi yang indah, bumi yang banyak sumber daya alam ya. Coba lagu ini diresapi ya. Boleh ikut kami? Boleh. Pembelajaran ya untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari apa yang disampaikan tadi presiden itu tentang original nanti harus dipelajarinya itu nanti ada pengelolaan sampah dari DML ya. Untuk pelajaran hari ini IPAS untuk topik polingan jadi rusak saya cukupkan. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari lagi supaya apa yang dipelajari tidak cepat lupa. Dan nanti kalau ada menemukan pertanyaan atau menemukan sesuatu
semangat juang dan